Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutofani dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 27. Saya akan melaporkan kembali sinopsis atau ringkasan novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca, karya Pramudia Ananta Toer. Novel Rumah Kaca adalah novel terakhir tetralogi Buru karya Pramudia Ananta Toer. Novel ini merupakan penutup dari 3 novel sebelumnya, yang diawali dari Bumi Manusia, dilanjutkan dengan Anak Semua Bangsa, dan buku ketiganya yaitu Jejak Langkah. Berbeda dari 3 novel sebelumnya, yang mengambil sudut pandang Minke, si aku dalam Rumah Kaca ini adalah Jacques Pangemanan. Di dalam bukunya yang keempat ini, Pramudia memberikan kejutan dengan menggeser tokoh sentral dari Minke ke Pangemanan, yang tak lain adalah agen Gubermen yang berhasil menyingkirkannya sehingga dibuang ke Ternate. Pangemanan seorang Indo-Menado didikan Prancis yang akhirnya mengabdikan diri sebagai polisi India. Penugasan pertamanya di Hindia dianggap berhasil dalam memadamkan pemberontakan Si Pitung di Cibinong, Bogor. Sekretariat negara memberikan tugas yang lebih menantang, melakukan apapun yang dianggap perlu untuk membendung makin berkibarnya Minke dengan Harian Medan dan Syarikat Dagang Islamnya. Buku ini seolah mengisahkan kilas balik kejadian dalam Jejak Langkah dalam perspektif Pangemanan. Dengan kelicinannya sebagai agen rahasia, dia tak berhenti dengan pembuangan Minke. Dirancangnya kerusuhan rasial yang mengadu dombakan antara pribumi dengan kaum Tionghoa, dimulai dari kota Sukabumi disambung dengan kota-kota lainnya di seluruh Pulau Jawa. Sebuah operasi yang gila gemilang untuk mendiskreditkan SDI yang kemudian bertransformasi menjadi Syarikat Islam. Namun, angin perubahan tak dapat dilawan. Alih-alih organisasi kemasyarakatan makin surut, malah berdiri partai pertama di Hindia ini, yakni Indische Partij yang didirikan oleh trio DWT. Kesadaran berorganisasi tumbuh deras kala itu. Sampailah zaman pada tahun 1914, di mana berkorbar Perang Dunia Pertama di Eropa. Gubernur Jenderal Hindenburg mengakhiri masa jabatannya. Penggantinya mulai merubah sikap terhadap para pembangkang. Raden Mas Minke dibebaskan dari pembuangannya di Maluku. Dia kembali ke Batavia hanya untuk menemui kenyataan bahwa asetnya telah disita dan syarikat yang dilahirkan dan dibesarkannya telah mengajukannya. Minke pun mati menderita. Itulah sinopsis atau ringkasan novel sejarah Rumah Kaca karya Pramudia Ananta Toer. Selain itu, terdapat unsur intrinsik novel sejarah tersebut yang meliputi tema bertentangan dengan perjuangan hidup. Alur menggunakan alur campuran tokoh dan berwatakan, diantaranya Jacques Pangemanan berwatak cerdas, pekerja keras, dan berwawasan luas. Raden Mas Minke berwatak teguh akan pendirian. Tuan de Jagni berwatak baik dan bijaksana. Hindenburg berwatak keji dan penurut.
Istri Pangemanan berwatak perhatian, jujur, dan penuh kasih, serta Madame Sanikem Li Boj berwatak bijaksana. Setting atau latar. Terdapat latar waktu. Pagi, siang, malam, dan terdapat pada kalimat sampailah pada zaman tahun 1914. Latar tempat di Makassar, Medan, Gedung Lensherhief, Maluku, Pointe-Zor atau Algemene Sekretari, Nederland, Surabaya, Batavia, dan Makam Minke, serta latar suasana, diantaranya menyenangkan ketika Pangemanan menyelesaikan tugasnya dengan baik, meningkatkan jabatan dan golongannya. Memilukan ketika akhir kisah hidup Minke sungguh memilukan, di mana semua orang tiada lagi yang mau berelasi dengan kita. Menegangkan ketika tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Minke, oleh Pangemanan, hampir seluruh tugasnya membuat tegang serta menggerahkan ketika Pangemanan menjadi tertekan dan bingung, di mana dia meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri. Sudut pandang pengisahan menggunakan sudut pandang orang pertama dengan kata aku. Gaya bahasa masih menggunakan bahasa Melayu pada zaman penjajahan. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan Pramudya kebanyakan menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Walaupun ada beberapa bagian di dalam cerita yang menggunakan gaya bahasa personifikasi dan hiperbola. Yang terakhir adalah amanat. Jangan suka egois dalam mengakui kekaguman diri kita terhadap orang lain, dan berpikirlah 10 kali untuk berbicara sekali. Mendengarlah 20 kali untuk dapat memahami dan menyimak, serta selalu berpikir sebelum melakukan suatu tindakan. Selain itu pula terdapat kondisi sosial budaya. Dalam kondisi sosial menggambarkan bagaimana para tokoh nasionalis mula-mula diawasi secara ketat pergerakannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Tanpa sepengetahuan para tokoh itu, mereka berada di dalam rumah kaca buatan Pangemanan, dan dengan satu goresan pena, Pangemanan bisa menyingkirkan mereka dari bumi Jawa. Dalam kondisi budaya menggambarkan tentang Minke, seorang sosok tokoh bangsa di tengah perubahan zaman untuk bangsanya. Minke merupakan prototip dari R.M. Tirto Adi Soerjo. Sang tokoh juga merupakan stereotip para aktivis pergerakan ketika
ketika itu, yaitu seorang anak priai yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan gaya Eropa atau Barat. Sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.